بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله بفضل الله ورحمته وإحسانه. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini kembali kita berkumpul di rumahnya, sama sekali bukan karena kekuatan kita, sama sekali bukan karena kemampuan kita, atau apapun yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kecenderungan untuk mau thalabul ilm. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati kita penuh dengan sakinah ketika kita duduk di majelis ilmu. Mutlak. Ini semua adalah karunia dari Allah. Terus kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Semakin dimudahkannya lagi kita untuk thalabul ilm, semakin kita diberikan keistiqomahan dalam Islam. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah. InsyaAllah di malam ini kembali kita akan melanjutkan muqaddimah fit tafsir, ya. Masih muqaddimah, pendahuluan untuk tafsirul Quran. Sebelumnya telah kita membahas tentang perbedaan antara al-Makki wal Madani, surat atau ayat Makkiyah atau Madaniyah. Itu tidak semua yang Anda sampaikan pada pekan lalu. Masih banyak lagi perbedaannya. Seperti misalnya, Ya Ayyuhan Nas itu turun di mana? Di Makkah. Ya Ayyuhalladzina Amanu turunnya di mana? Di Madinah, sudah beriman orang. Ya Ayyuhan Nas turunnya di Makkah. Ya Ayyuhan Nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun di Makkah. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun di Madinah. Kemudian ayat-ayat tentang kisah-kisah para nabi turunnya di Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dicela, dicaci, bahkan dalam riwayat Abu Jahal sempat melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah para nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Siapa ulul azmi itu? Nah,
Kang Doni coba. Siapa ulul azmi? 5 nabi. Ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Kang Doni ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Jadi apa? Hanya ada yang bisa jawab? Ya? Siapa? Nah, enggak. Apakah ada dalilnya secara nas, secara jelas ayat Al-Quran atau hadis Nabi bahwasanya ulul azmi itu adalah 5 nabi yang kita kenal? Siapa tadi? Nabiullah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Apakah ada dalilnya? Ada Pak Santoso? Ada dalilnya enggak? Mana dalilnya? Ya? Ayat 35 Al-Ahqaf. Di sana disebutkan apa? Ada yang tahu? Dapat hadiah nih. Yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, Al-Ahzab ayat 7. Coba baca. Wa idh akhadna Taib. Ada dalilnya di situ? Ada ulul azmi itu 5 rasul ini? Nah, enggak ada. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Enggak ada dalilnya. Bahwasanya ulul azmi itu adalah 5 rasul ini. Tidak ada dalilnya. Hanya tidak ada dalil secara apa? Secara jelas. Bahwasanya ulul azmi itu 5 nabi dan 5 rasul ini. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Enggak ada dalilnya. Secara jelas, tegas dari Allah. Yang jelas di sana ada ulul azmi minar rusul. Yang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabar ulul azmi dari kalangan rasul. Kemudian mereka para ulama mencari-cari siapa ulul azmi itu. Kemungkinan, bukan suatu kepastian. Kemungkinan terbesar adalah 5 nabi ini. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kumpulkan penyebutan 5 nabi ini di dalam 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama tadi di surat Al-Ahzab. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, engkau ya Muhammad, wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. 5 nabi. Kemudian di surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika Muhammad wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Hanya 2 ayat ini saja di dalam Al-Qur'an yang terkumpul dalam 1 ayat 5 nama nabi. Karena itu mereka para ulama mengatakan kemungkinan terbesar. Bukan apa? Suatu kepastian. Berbeda misalnya siapa yang dikatakan Khalilullah? Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itu secara nas. Kalau di dalam Al-Quran, wattakhadha Ibrahima khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sedangkan di dalam hadis, innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahima khalila. Secara nas, Allah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Ya, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau dijuluki dengan apa?
kalimullah, kalimur rahman. Kenapa? Karena berulang kali Allah berbicara berulang kali Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni stofaituka bikalami wa birisalati. Ya, baik. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi di antara tanda satu ayat itu adalah makkiyah apabila di sana ada kisah-kisah para rasul. Ya. Tapi tidak semua juga, ada juga surat madaniyah, ayat madaniyah yang di sana diceritakan juga kisah-kisah para rasul seperti yang ada di surat Al-Baqarah. Ya, baik. Kemudian ayat-ayat tentang sujud. Ayat-ayat tentang sujud itu hanya turun di Makkah, tidak turun di Madinah. Ayat tentang sajdah ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Pak 15, Masya Allah, luar biasa. Nah, 15 itu ijtihad qurra. Jelas ini ya? Ijtihad ulama-ulama Quran. Yang itu datang di zaman setelah sahabat. Sebagian. Yang datang nas, kita sekarang pakai dalil nih. Yang datang nas hanya 4. Di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Ini satu. Yang kedua di surat Shad. Dilihat di surat Shad, Syarif. Ayat keberapa itu? Yang tentang Nabi Daud, sebelum Nabi Daud. Nabi Daud, halaman ketiga. Yang ketiga di surat An-Najm. Nah, yang keempat di surat Al-Insyiqaq. Hanya ini saja yang datang nas di dalam Sahih Muslim. Coba ayat-ayatnya bisa disebutkan? Surat Shad ayat 24. Kemudian surat Al-Alaq ayat terakhir ya. Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Ayat 21. Satu lagi surat An-Najm. Ayat keberapa? Surat An-Najm. Udah di akhir itu. 60. Coba dipastikan. Syarif dapat 62. Baik. Diulangi lagi ya. Ditulis ini, maksudnya ini nas. Yang datang dalilnya tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ketika baca Quran kita sujud. Lewat ayat tentang sujud tilawah kita sujud. Atau imam memilih untuk sujud dan makmum pun ikut sujud juga. Yang pertama adalah surat Al-Alaq di ayat terakhir. Ayat terakhir itu ayat berapa? Ayat 19. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Insyiqaq. Ayat keberapa tadi? 21. Yang ketiga surat An-Najm. Ayat 62. Yang keempat surat Shad ayat 24. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Ya. Walaupun sebagian ulama mengamalkan di surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, di sana ada sujud kan? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pun menyebutkan atau beliau mentarjih sujud di surat As-Sajdah, tetapi untuk dalil nas sharih, dalil jelas terang datang dari Nabi SAW tidak ada. Ini istilah para qurra. Jadi wallahu a'lam, yang selain dari 4 ini adalah ijtihad dari sebagian ulama qurra. Jadi kalau hanya seseorang mencukupkan di 4 ini saja, maka inilah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya. Nah, ayat-ayat tentang sajdah itu turunnya semuanya di Makkah. Baik. Kemudian
untuk kalimat kalla itu pun juga turunnya di Makkah. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Nah, ayat-ayat yang menggunakan kalimat kalla itu semua turunnya di Makkah. Jadi yang Anda sampaikan pada pekan lalu itu enggak semua, dan ini pun enggak semuanya juga ya. Di sana banyak para ulama berijtihad tentang perbedaan mana ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Al-Madaniyah. Tapi kita masuk pada pembahasan berikutnya, kita percepat dan kita lompat-lompat saja ya yang kita anggap penting saja. Nah, maksudnya yang mungkin paling pentingnya kita cari. Masuk pada pembahasan tartibul Quran. Urutan yang ada di dalam Al-Quran. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, tartibul kalimat. Urutan kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat terdiri dari beberapa kosakata. Qul huwallahu ahad. Ya. Urutan kalimat, urutan kosakata sabitun bin nasy wal ijma'. Ini dibenarkan oleh nas, dalil dan ijma' para ulama. Taib, seperti ini. Apa itu ijma'? Kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama. Dengan demikian, maka ijma' itu hanya mungkin terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ijma'. Banyak ulama-ulama menukilkan ijma', tetapi itu ada khilaf sebenarnya. Banyak yang sering menukilkan ijma' dan ternyata di sana ada khilaf adalah yang pertama Ibn Abdul Bar, ulama besar Malikiyah. Al-Imam An-Nawawi, ulama besar Syafi'iyah. Ibnul Munzir, ulama besar Syafi'iyah. Kemudian Ibnu Rushd, ulama besar Malikiyah juga. Nah, jadi banyak para ulama mereka menukilkan ijma', padahal itu bukan ijma'. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, hati-hati seseorang menukilkan ijma', la'allan nas ikhtalafu, bisa jadi orang berselisih, berbeda pendapat di sana. Baik. Ijma', sebagian ulama tidak melihatnya, maksudnya tidak menganggap ijma' itu bukan hujah. Hujah hanya Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau, kalau anda tidak salah juga ya, kalau anda tidak salah pun Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala demikian juga. Hujah hanya Al-Quran dan Sunnah. Hujah hanya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang masyhur di kalangan kaum muslimin kita, dan ini diakui oleh banyak mazhab, bahwasanya hujah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas as-sahih. Coba diulangi lagi 4 Abu Ibrahim. Hujah ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas as-sahih. Qiyas yang sahih ya, karena banyak qiyas yang batil. Dan hati-hati dalam mengqiyas. Awal mangqasa iblis. Hati-hati dalam mengqiyas, karena yang pertama kali mengqiyas adalah iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qiyas ma'al fariq. Qiyas yang enggak nyambung. Ya. Tapi sebagian orang mudah untuk mengqiyas ini hukumnya qiyas, tapi enggak nyambung, jadinya hukumnya ngaco. Ya, baik. Nah, ijma' tadi, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala beliau mengatakan namanya hujah itu hanya Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian ulama mengatakan ijma' pun hujah. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dan para ulama yang menganggap bahwasanya ijma' adalah hujah mengatakan Asy-Syaikh Muqbil yang mengatakan bahwasanya ijma' itu bukan hujah, mereka berkata tidak mungkin ada, ini penting,
tidak mungkin ada ijma kecuali ada sandaran dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Mungkinkah di sana ada ijma tanpa sandaran dalil? Mustahil. Jelas ini? Siapa yang bisa ngulangnya lagi tadi? Nah, ijma itu mesti harus ada apa? Sandaran dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini? Mustahil ada ijma andaikan tidak ada sandaran dalil. Begitu kan? Mustahil. Ijma seluruh sahabat sepakat untuk satu permasalahan. Karena sebab itulah Asy-Syaikh Muqbil menolak ijma. Kalau seandainya ada dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, untuk apa ada ijma? Yang dijadikan hujah adalah ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang jelas beliau menukilkan banyak sekali dalil. Ya. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu keputusan. Mereka punya pilihan lain. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ya ayyuhalladzina amanu tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Wahai orang yang beriman, andaikan kalian berselisih, berbeda pendapat tentang apapun itu, kembalikanlah ke Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ini pendapat Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Tetapi wallahu alam, yang rajih tetap termasuk di antara hujjah kaum muslimin ijma'. Memang betul, semua ijma' mesti bersandar pada Al-Quran atau Sunnah atau kedua-duanya. Tetapi dengan suatu permasalahan, suatu perkara, suatu urusan itu sudah ada ijma' para sahabat. Maka apa sih berarti faedah ijma' kan gitu ya? Apa sih faedah ijma'? Yang pertama, faedah ijma' adalah litaktsir ad-dalil, untuk memperbanyak dalil. Kita katakan sebagaimana ini datang dari Al-Qur'an, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pula ijma' para ulama. Jelas ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini penting. Apa itu? Tidak halal bagi siapapun untuk mencari-cari lagi hukum setelah di sana ada ijma'. Jelas ini? Tidak boleh lagi seseorang untuk mencari-cari hukum setelah di sana ada ijma'. Kalau sudah ijma' sudah berhenti, dia jangan sampai akalnya liar. Jangan sampai kuat hawa nafsunya untuk mencari ucapan lain, pendalilan lain. Nah, jelas ini ya. Baik. Nah, ini tentang ijma'. Nah, sebagaimana di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya urutan kosakata di dalam Al-Qur'an itu pasti sesuai dengan nas. Nas tadi apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah wal ijma', dengan ijma'. Jadi sudah tidak boleh lagi mencari-cari. Oh ya, sedikit ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk perkara ijma' itu adalah hal-hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim secara umum. Tidak bisa untuk perkara-perkara yang itu terperinci, anak masalah maksudnya ya. Itu dikatakan ijma'. Ini sangat ragu, sangat
kecil kemungkinan itu ijma. Ya. Jadi ijma itu untuk apa? Untuk hal-hal yang itu setiap muslim sudah tahu hukumnya. Apa hukum sholat 5 waktu? Wajib, ijma. Apa hukum riba? Ijma, haram. Untuk perinciannya, nah hati-hati dalam menukilkan apa? Ijma. Bisa jadi dalil yang dijadikan hujah bagi dia dhaif. Misalnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menyeret manfaat untuk orang yang meminjamkan, maka itu riba. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan walaupun hadis tersebut dhaif, tetapi inilah yang dijadikan amalan oleh para ulama. Maksudnya para ulama menyebutkan di antara bentuk riba adalah ini. Ya, tetapi hati-hati dalam menukilkan apa? Ijma. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, kita lanjutkan. Dengan itu, maka tidak boleh mengotak-atik kosakata, urutan kosakata yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya, alhamdulillahirabbil alamin. Diubah menjadi lillahil hamdu rabbil alamin. Misalnya, walaupun maknanya pas. Lillahil hamd rabbil alamin misalnya. Tetapi tidak boleh itu dilakukan karena urutan kosakata di dalam Al-Quran adalah urutan kosakata itu tauqifi. Apa itu tauqifi? Langsung datang dari Allah. Nah, jadi ada istilah lagi tauqifi, yaitu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tartibul ayat, urutan ayat. Demikian juga hadza tsabitun bin nas wal ijma'. Pasti urutan tersebut berdasarkan nas ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, pula ijma'. Tidak boleh seseorang untuk mengubah urutan ayat. Misalnya Malik Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim, ya, kedepankan yang itu kemudian, ya, diakhirkan yang itu harusnya di depan. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hadis, beliau mengatakan, hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwar dhawatil adad, fakana idza nazala alaihi syai' da'a ba'da man kana yaktub fayaqul daw hadhil ayat fi surati allati yudhkar fiha kada wa kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun kepada beliau satu ayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sebagian sahabat yang menulis wahyu, banyak ya, yang menulis wahyu itu banyak. Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Thabit. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, letakkan ayat ini setelah ayat ini dan ini. Letakkan ayat ini di setelah ini dan ini. Seperti itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menentukannya. Ya, jadi tata letak ayat Al-Quran itu bukan sebagaimana urutan surat yang kita tahu sekarang ini. Misalnya surat Al-Fatihah dulu yang turun, kemudian setelah itu surat Al-Baqarah, selesai per ayat, setelah enggak seperti itu. Bahkan ayat terakhir, ayat yang dikatakan hampir terakhir, yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, diletakkan di mana? Ayat ketiga di surat Al-Maidah. Maksudnya ini udah hampir terakhir nih. Udah hampir selesai Al-Qur'anul Karim. Diletakkannya oleh Rasulullah SAW di ayat ketiga di surat Al-Maidah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah urutan surat.
urutan surat ijtihadiyah, ijtihad dari para sahabat. Urutan surat adalah ijtihad dari para sahabat. Hudzaifah ibn Yaman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau sholat bersama Nabi SAW, ikut sholat tahajud bersama Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Rasulullah SAW melanjutkan surat An-Nisa. Baru setelah itu surat Ali Imran. Kalau urutan yang ada di mushaf kita apa? Al-Baqarah dulu, kemudian apa? Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tetapi Rasulullah SAW membaca Al-Baqarah dulu, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya, ini nanti kita bahas juga. Mushaf yang kita pegang adalah mushaf yang urutan suratnya itu dibuat oleh siapa? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan berijtihad dengan banyak dalil tentang keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'ul Baqarah wa Ali Imran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Bacalah oleh kalian dua surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena dua surat itu nanti akan datang di hari kiamat berbentuk kumpulan awan hitam, dua kumpulan awan hitam atau dua kelompok burung yang akan menaungi orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Yang lain mah kepanasan, dia teduh nih. Karena dinaungi dengan pahala dua surat tadi, Al-Baqarah dan Al-Imran. Masuk Isya ya. Insyaallah nuwasil ba'dal Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian muqaddimah fi tafsir, pendahuluan untuk tafsirul Quran. Nah, terakhir dari yang kita bahas adalah urutan Al-Quran ya terbagi menjadi tiga. Yang pertama urutan kosakata, maka ini hukumnya wajib, tidak boleh untuk diubah-ubah. Demikian pula yang kedua urutan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyusunnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan sesuai dengan perintah Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan, alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah urutan surat. Ini ijtihad dari para sahabat, ya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membaca di rakaat pertama surat Yusuf, di rakaat kedua surat Yunus. Sedangkan urutan surat yang ada di mushaf kita adalah surat Yunus terlebih dahulu, baru setelah itu surat Yusuf. Baik. Nah, kita masuk pada pembahasan Kitabatul Quran wa jam'uhu. Penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran.
ada 3 tahapan di dalam penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Yang pertama terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kebanyakan yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan hafalan, daripada penulisan lebih banyak dihafal Al-Quran tersebut oleh para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka para sahabat hafalan yang sangat-sangat kuat, ya, dan mudahnya mereka untuk menghafal. Perlu diingat bahwasanya mereka para sahabat itu bukan tidak sengaja mereka hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Mereka para sahabat adalah manusia-manusia pilihan Allah dari keturunan anak Adam, mana manusia mukmin terbaik yang layak untuk menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul mereka ini adalah manusia pilihan Allah. Mereka dihidupkan oleh Allah di saat Rasulullah masih hidup. Bukan suatu ketidaksengajaan, tetapi memang Allah takdirkan mereka hidup dari seluruh bertriliun putra-putri Adam, mana yang terbaiknya dari iman, ikhlas, al-mahabbah, wal khauf, wal khasyah, wal inabah, wat tawakkul. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan mereka dengan waktu-waktu yang sedikit berbeda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, umum di sini. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Mereka para sahabat. Jadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul tentunya, ya, bukan artinya mereka para sahabat setara atau lebih baik daripada para nabi yang lain, enggak. Para nabi dan para rasul tentunya lebih afdal dari mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi yang paling puncak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Mana dalilnya, Syarif? Mana dalil bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia terbaik, Nabi terbaik, Rasul terbaik? Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu bukan dalil jelas. Nah, silakan. Masya Allah. Ana sayyidun nas yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh manusia nanti di hari kiamat tanpa aku menyombongkan diri. Al-anbiya tahta liwa'i yaumal qiyamah. Para nabi semuanya di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Nanti Rasulullah diberikan liwa'ul hamd, bendera pujian. Dan para nabi semuanya di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami para nabi dan para rasul ketika beliau Isra di Baitul Maqdis. Jumlah rasul ada berapa? 313. Nah, ini sahih. Sedangkan jumlah nabi 124.000, ini ada khilaf di kalangan para ulama dan banyak yang mendhaifkan.
Jumlah Nabi 124.000, ada yang mendhaifkan. Ya, banyak ulama hadis yang mendhaifkan. Kemudian kalau jumlah Rasul 315 atau 313 tadi itu sahih. Nah, diimami oleh Nabi SAW ketika beliau Isra. Ketika beliau Isra, bukan Mi'raj. Ketika beliau Isra, yaitu ketika Rasulullah SAW berada di Masjidil Aqsa. Ya, dan yang menjadi imam tentunya yang paling utamanya, yang paling afdolnya. Kemudian, ini udah berapa dalil tadi nih? Yang pertama adalah ana sayyidun nas yaumal qiyamati wala fakhr. Al-anbiya tahta liwa'i yaumal qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW yang menjadi imam ketika mengimami para nabi ketika sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW diberikan apa? Syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Syafaat agung untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk muslim, untuk kafir, kemudian juga untuk seluruh binatang. Ada kisos, seluruh binatang, kambing, domba, sapi, nanti dikisos. Ya, baik. Itu setelah Rasulullah SAW memintakan syafaatul uzma. Baik. Ini dalil-dalil Rasulullah SAW adalah yang paling afdolnya. Kemudian yang kedua siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu diambil dari kalimat khullah. Dalam bahasa Arab, cinta itu ada 10 tingkatan. Yang paling tingginya kalimat cinta itu adalah khullah namanya. Yang kedua al-wud, yang ketiga al-wujud, yang keempat al-mahabbah. Ya. Ada 10 tingkatan. Nah, al-khullah adalah tingkatan tertinggi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalilnya, berarti yang paling dicintainya. Kemudian setelah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai khalil Allah. Berarti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi terbaik Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi yang paling banyak umatnya. Setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak umatnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ulama tidak menyebutkan mana yang lebih afdol antara Nabi Isa dengan Nabi Nuh. Kalau itu adalah ulul azmi minar rusul. Ya, kemudian setelah itu yang terbaiknya adalah para rasul. Kemudian setelah itu yang terbaiknya adalah para nabi. Kemudian setelah itu yang terbaiknya adalah para siddiqun. Kemudian setelah itu para syuhada. Kemudian setelah itu para solihun dari kalangan sahabat. Barulah setelah itu siddiqun, syuhada, solihun dari kalangan selain sahabat. Ya, ini urutan keutamaan manusia. Ya, nah. Mereka para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tadi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Seluruh nabi, hampir seluruh nabi memiliki sahabat. Memang ada nabi pengikutnya cuman antara 3 sampai kurang dari 10. Ada nabi pengikutnya 2 atau 3 orang. Ada nabi pengikutnya 1 orang. Ada nabi yang tidak punya apa? Pengikut. Subhanallah. Jadi letak kesuksesan dakwah itu bukan dengan sedikit banyaknya apa? Pengikut. Karena yang paling terbanyak pengikutnya siapa? Anak-anak umum ini, anak belum. Siapa yang paling banyak pengikutnya? Anak nggak bilang nabi, anak nggak bilang rasul. Kalau yang terbanyak adalah Rasulullah, kalau dari kalangan rasul ya. Tetapi ada yang lebih banyak pengikutnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Fadil? Siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Siapa? Iblis. Iblis yang paling banyak pengikutnya. Nah,
Anak tadi bilang bukan dari kalangan Nabi dan Rasul ya. Ya secara mutlak yang paling banyak pengikutnya adalah siapa? Iblis. Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi izzahmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak Adam kecuali hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan. Bukan hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah, enggak. Karena keikhlasan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mukhlas. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, beliau tidak bisa diperdaya oleh iblis alaihi laknatullah. Apa kata Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena iblis termasuk dari hamba-hamba kami yang kami beri keikhlasan. Ya. Baik. Nah, jadi yang paling banyak pengikutnya adalah iblis. Ya. Nah, karena kebanyakan anak Adam terhasut oleh iblis. Baik, kita kembali. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat-sahabat para nabi, yang terbaiknya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mencoba untuk membandingkan sahabat dengan ulama zaman sekarang, sahabat dengan kita apalagi, ya nggak ada bandingannya. Sahabat dengan kita itu nggak ada banding. Sahabat dengan ulama-ulama yang setelahnya, dari kalangan ulama tabi'in, dari kalangan ulama tabi'ut tabi'in, dari kalangan mutakhirin, apalagi muasirin, jauh bandingannya. Antar sahabat saja berjuta kali lipat. Berjuta. Bukan sahabat ini dengan sahabat ini 10 kali lipat keutamaannya. Enggak, berjuta kali lipat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan engkau cela sahabatku. Rasulullah berkata, "La tasubbu ashabi." Jangan engkau. Engkau ini siapa? Anda enggak mau sebutkan nama. Jangan engkau cela sahabatku. Engkau, ini sahabat juga nih. Rasulullah berkata ke salah seorang sahabat, jangan engkau cela sahabatku Abdurrahman ibn Auf. Yang dimaksud, yang dicela adalah Abdurrahman bin Auf. Jangan engkau cela sahabatku. Sahabat ini sahabat yang luar biasa. Sahabat yang sangat dikenal, sangat dicintai oleh kaum muslimin. Mempunyai pengaruh besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Seluruh Muslim yang sholat di Masjidil Aqsa kembali, pahalanya kembali kepada beliau ini. Ya, beliau masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Abdurrahman ibn Auf baru Muslim ada 6 orang, diantaranya Abdurrahman bin Auf. Orang yang membaiat Nabi SAW ketika Aqabah berbeda dengan Muslim yang masuk Islam setelahnya. Muslim yang membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan berbeda dengan Muslim yang datang setelahnya. Intinya para sahabat bertingkat-tingkat, gitu ya. Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau cela sahabatku. Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqah ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau cela sahabatku. Andaikan engkau salah seorang di antara kalian memiliki sebesar gunung Uhud emas. Gunung Uhud 9 km lebar, 3 km panjangnya. Ya. 9 km lebar, 3 km apa? Panjangnya, tingginya 600 atau 800 meter. Itu tinggi besar gunung Uhud. Berapa kilo tanah? Berapa kilo pasir? Berapa kilo batu yang ada di situ? Kata Rasulullah SAW, andaikan kalian memiliki sebesar gunung Uhud emas, kalian sedekahkan di jalan Allah, pahala yang kalian dapatkan tidak lebih daripada Abdurrahman ibn Auf bersedekah dengan segenggam atau setengah genggam emas. Berapa kali lipat itu? Berjuta genggam. Bermiliar genggam. Gunung Uhud itu bermiliar genggam apa? Batu kan. Batu, ada pasir, ada tanahnya.
Itu tingkatan sahabat dengan sahabat. Jangan coba kita menyetarakan diri kita dengan sahabat. Orang mah di atas sunnah ya cenah. Orang mah sunnah 50 kali sahabat bari ngudut. Bari ngudut. Dia merasa lebih baik daripada sahabat Nabi SAW dan sudah pede dia sudah bisa menjalankan sunnah Nabi SAW sepenuhnya. Sambil dia merokok mengatakan demikian. Ini ada. Memang betul. Ada seorang muslim yang dia datang kemudian. Yang kata Rasulullah SAW pahalanya itu 50 kali lipat pahala kalian. 50 kali lipat pahala kalian. Minna au minhum ya Rasulullah. Dari kalangan kami atau dari kalangan mereka 50 kali lipat itu ya Rasulullah. Bal minkum. Kata Rasulullah dari kalian. 50 kali lipat besarnya pahala daripada kalian. Tetapi bukan artinya kemudian muslim tersebut lebih baik daripada siapa? Sahabat. Untuk amalan itu saja boleh jadi. Tetapi apakah bisa seutuhnya agama yang dia pegang seperti agama yang dipegang oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum? Mustahil. Jelas ini insyaallah? Betul mungkin untuk sholatnya. Ya, itu pun tidak terus-menerus dia bisa menjaga kekhusyuan. Mungkin dalam 1-2 kali sholat dia bisa menjaga keikhlasan. Dia bisa mutabaah di sana sesuai tuntunan Nabi SAW sejak takbiratul ihram sampai salam. Itu pun hanya beberapa kali saja dia lakukan itu. Apakah dia bisa menjaga terus keikhlasannya, kekuatan al-mahabbah, kekuatan khosyah, kekuatan takut, tawakal, ya al-khusyu'. Gabungan antara cinta yang sangat kepada Allah dan takut yang sangat kepada Allah dalam satu waktu. Itulah al-khusyu'. Lari dia dari Allah menuju Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka para nabi dalam mereka beribadah itu mereka yad'unana raghaba wa rahaba. Di surat Al-Anbiya, mereka raghab, penuh cinta, penuh harap. Wa rahab, penuh takut, khasyah. Mereka khusyuk dalam ibadah. Khusyuk gabungan 2 ibadah besar. Yaitu apa? Cinta yang sangat, takut yang sangat dalam satu waktu. Lari dari Allah, menuju Allah dalam satu waktu. Ya jadi bukan hal yang mudah. Barakallahu fikum. Nah jadi ini mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, Allah berikan untuk mereka kekuatan hafalan yang sangat kuat dan mudahnya mereka untuk menghafal. Kita mah mau menghafal udah memori full, udah merah, ya. Kumaha atau merah, ada film, ada nonde, hal yang tidak bermanfaat. Ilmu ini, ilmu itu yang tidak bermanfaat bahkan memadaratkan. Ya, mereka para sahabat Allah jaga. Ya. Nah, waqilatul katibina wa wasailil kitabah. Kemudian kenapa kok lebih ditekankan pada saat itu hafalan daripada penulisan di zaman Nabi SAW? Karena memang sedikitnya para sahabat yang bisa menulis dan sedikitnya sarana untuk menulis. Kayak kertas belum dimudahkan, ya pulpen yang seperti itu belum dimudahkan, tintanya. Walidzalika lam yujma' fi mushaf. Karena itu tidak terkumpulkan dalam satu kumpulan lembaran-lembaran kertas. Dan pula tidak bisa dibuat mushaf di zaman Nabi SAW. Ini penting. Karena belum utuh Al-Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih turun. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waqala dan surah Al-Furqan, waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya. Berkata orang-orang kafir, surah Al-Furqan, berkata orang-orang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Andaikan diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad langsung satu jumlah tawahidah, langsung satu gitu ya, langsung satu buku. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak.
Demikianlah ya Rasulullah. Kami turunkan Al-Quran ini bertahap untuk mengokohkan hatimu. Ya, di antara hikmah kenapa kok Al-Quran diturunkan bertahap untuk mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Yang sebelumnya wa faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan bertahap pula agar engkau tenang dalam membacakannya kepada kaum muslimin, ya mereka bisa menerima sedikit demi sedikit. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis mushaf itu terkadang di pelepah kurma, di lembaran-lembaran kulit, atau di lempeng-lempeng batu, atau di tulang-tulang, ya. Seperti itu tertulis Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saking banyaknya mereka para, ingat ya, qurra di zaman Nabi berbeda dengan qurra di zaman kita. Untuk istilah berbeda. Ya, qari jamaknya apa? Qurra. Qari di zaman Nabi berbeda dengan qari di zaman kita. Kalau qari di zaman kita, dia yang bisa melantunkan Al-Quran dengan indah, dengan lagam-lagamnya, berbagai macam lagam. Kemudian terkadang itu hanya dipakai untuk musabaqah tilawatul Quran. Sebagian kurang untuk memahami apa yang dibaca ketika, kurang memahami apa yang mereka baca itu. Ya, kita mengambil keumuman ini ya. Baik. Sedangkan qari di zaman Nabi SAW, mereka adalah hafil Al-Quran wa alim bil Quran. Mereka tidak pernah melampaui 10 ayat Al-Quran untuk dihafal, kecuali mereka pahami betul makna yang terkandung di dalamnya. Tafsir, hukum, kemudian mereka amalkan. Baru mereka lanjutkan 10 ayat berikutnya. Mereka pahami lagi tafsirnya, hukumnya, maknanya. Kemudian mereka lanjut 10 ayat berikutnya. Jadi selain mereka hafal Quran, mereka pun tahu juga makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut dan sudah mereka amalkan. Itulah yang dikatakan Rabbani. Apa sih ulama Rabbani itu? Kunu Rabbaniyina fil ard. Jadilah kalian semua sebagai Rabbani di muka bumi Allah ini. Apa itu Rabbani? Alim. Nah, Allah musta'an. Gimana? Kunu rabbaniyina fil ard, jadilah engkau rabbani di muka bumi. Yang pertama adalah dia alim wa muallim wa amil. Baik. Aliman bil Quran. Dia yang mengilmui tentang Quran. Yang kedua, mualliman, dia yang mengajarkan Al-Quran. Wa amilan, dia yang mengamalkan Al-Quran. Ini definisi ulama Rabbani yang Allah musta'an, lupa yang mengatakan ini tentang Al-Alusi atau siapa? Lupa. Salah seorang ulama. Ibnul Arabi. Yang mengatakan ini adalah Ibnul Arabi. Ingat ya, Ibnul Arabi, ada alif dan lamnya. Bukan Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Arabi, tetapi Ibnul Arabi, ada alif dan lamnya. Yang kalau Ibnu Arabi itu musyrik kafir. Musyrik kafir. Dia yang mengatakan mal kalbu wal khinziru illa rabbi. Tidaklah anjing dan babi kecuali mereka itu adalah Rabbku. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala sudah di mana-mana. Allah di mana-mana. Allah bersatu dengan alam semesta. Allah bersatu dengan Nabi Isa, Allah bersatu dengan fulan, Allah bersatu dengan kuburan, Allah bersatu dengan batu, Allah bersatu dengan kayu, Allah bersatu dengan binatang ini, dengan binatang itu. Terucap oleh Ibnu Arabi, coba. Ibnu Arabi, akidahnya apa? Ittihadiyah. Allah bersatu dengan Allah di mana-mana. Mal kalbu wal khinziru illa rabbi. Tidaklah anjing dan babi kecuali mereka itu Rabbku. Gimana enggak musyrik orang kayak ini? Bagaimana enggak kafir orang ini? Gitu ya. Baik. Tetapi Ibnul Arabi
yang mengatakan yang dimaksud dengan rabbaniyina fil ard, jadilah engkau sebagai seorang ulama rabbani adalah dia yang alim, muallim wa amil. Ya, dia yang mengilmui, dia yang mengajarkan ilmu, dia yang mengamalkan apa? Ilmunya. Baik. Itu qurra. Nah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqal lahumul qurra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim 70 qurra untuk mengajar, berdakwah. Taunya dibunuh oleh Bani Sulaim. Ri'l wa Zakwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kunut nazilah. Allahumma alaika biri'lan wa Zakwan. Ya, semua didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu laknat? Laknat adalah at-tard min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak mereka para sahabat-sahabat lain yang mereka luar biasa dalam bidang Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhil Qur'ana min arba'ah." Ambillah oleh kalian Al-Qur'an dari 4 sahabat. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Hudzaifah, kemudian Mu'ad ibn Jabal. Nah, 4 sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah oleh kalian Al-Qur'an dari 4 sahabat ini. Dan kebanyakan qira'atus sab'ah itu kembali ke 4 sahabat ini ya. Qira'ah sab'ah itu kebanyakannya kembali ke 4 sahabat ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Al-marhalah ats-tsaniyah, tahapan yang kedua untuk penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an itu terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di tahun 12 Hijriah. Sebabnya adalah waqa'ah al-Yamamah, perang Yamamah. Siapa lawan siapa? Musailimah, yang betul di Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, Musailimah Al-Kadzdzab dia mengaku nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula sudah menulis surat kepada Musailimah Al-Kadzdzab untuk dia rujuk, untuk dia bertobat. Asalnya dia masuk Islam. Ya, kemudian yang terpengaruh oleh dia pun banyak juga dari kalangan Bani Hanifah. Ya, tetapi sudah diingatkan oleh Sumamah ibn Utsal, salah seorang tokoh dari ini Najd ya, dari Najd. Bani Hanifah itu di Najd. Sumamah tadi Musailimah Al-Kadzdzab itu dari Najd. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu datang dari situ, dari Najd. Maksudnya siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, yang di sana pun ada tokoh Najd juga, namanya Sumamah ibn Utsal. Sumamah ibn Utsal. Dalam suatu perjalanan ditangkap Sumamah ini oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum karena memang terjadi peperangan antara Rasulullah dengan orang-orang Najd pada saat itu. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Sumamah untuk diikat di tiang Masjid Nabawi. Kafir masuk ke Masjid Nabawi. Ini kafir masuk ke Masjid Nabawi. Baik. Karena itu sebagian ulama yang membolehkan orang kafir masuk ke Masjidil Haram sekalipun ini pakai dalil ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengikat Sumamah ibn Utsal. Siapa tadi? Tokoh besar Najd. Jadi gandum semua itu berasal dari sana, pertanian, perkebunan itu dari sana. Orang Quraisy nggak akan makan kalau tidak akan makan kalau tidak disuplai dari Najd. Jadi ditangkap, diikat di Masjid Nabawi. Sumamah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimun salat, bermuamalah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sumamah, "Kaifa wajadta ya Sumamah?" Bagaimana pendapatmu wahai Sumamah? Apa yang kau dapatkan wahai Sumamah? "In taqtul dzadam wa in tun'im ala syakir." Andaikan engkau bunuh aku, engkau membunuh yang berhak untuk kau bunuh. Zadam, engkau memiliki
Dam itu darah ya, darah. Jadi banyak kaum muslimin sudah dibunuh oleh Sumamah sebelumnya gitu dalam peperangan, dan ini situasi kafirnya kafir harbi, dia dalam perjalanan ditangkap. Kafirnya kafir harbi, bukan musta'man, bukan mu'ahad, bukan zimmi. Jadi halal juga darahnya. Dan dia ini sudah membunuh banyak kaum muslimin. Jadi taktul zadam. Andaikan engkau bunuh aku, engkau membunuh yang memang hak aku dibunuh. Memang seperti ini aku dibunuh. Wa in tun'im ala syakir. Dan andaikan engkau memberikan kenikmatan, maksudnya engkau lepaskan aku, engkau lepaskan orang yang sangat bersyukur kepadamu. Andaikan kau minta apapun yang kau minta ya Muhammad, aku akan berikan. Ini kata Sumamah. Coba bayangkan, ini kalau seandainya udah bunuh aja gimana kira-kira? Mati deh ya. Dan hak Rasulullah enggak ada masalah di sana. Hari kedua begitu pula. Sorenya Rasulullah tanya lagi, "Kaifa wajadta ya Sumamah?" Bagaimana menurutmu wahai Sumamah? Qala in taktul zadam wa in tun'im ala syakir. Hari ketiga begitu juga, in taktul zadam wa in tun'im ala syakir. Jawaban Sumamah itu pertanyaan Rasulullah pun itu juga. Atliqut Sumamah. Lalu udah lepaskan aja Sumamah. Kata Rasulullah, lepaskan Sumamah. Dilepaskan Sumamah, enggak lama dari itu datang lagi Sumamah. Datang lagi Sumamah kepada Nabi SAW sudah basah kuyup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi ya Nabi Allah, tidak akan sampai satu biji gandumku, tidak akan sampai satu biji gandum pun ke Quraisy kecuali atas izinku, dan itu atas izinmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Taib. Nah ini Sumamah sudah juga mengingatkan Musailimah Al-Kadzdzab untuk apa yang nggak mungkin Allah utus dua nabi sekaligus dalam satu waktu di saat itu ya. Kemudian kalian sudah jelas kebohongan, wahai Bani Hanifah, sudah jelas bagi kalian kedustaan Musailimah ini. Masa ayat yang turun tentang kodok lah, ya Difda ibnu Difda'ain, al-fil wa ma adraka mal fil, ya lahu khurtumun tawil, al-fil apa namanya? Gajah. Apakah engkau tahu apa itu gajah yang mempunyai belalai yang panjang? Kayak gitu ayat yang turun kepada Sumamah, ya. Dan sampai dikatakan mungkin udah hilang bahasa Arabnya Sumamah ini. Bukan Sumamah, siapa tadi? Musailimah Al-Kadzdzab. Kenapa? Karena wa ma adrak al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kalimat wa ma adrak adalah sesuatu yang tidak bisa indra, tidak bisa diindra, bukan suatu indrawi, khas, tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Ya, itu wa ma adrak. Dalam Al-Qur'an kalimat adrak adalah untuk sesuatu yang tidak bisa dilihat. Hilang bahasa Arabnya Musailimah ini. Kita tahu fil seperti apa, kita tahu gajah itu kayak gimana. Punya belalai. Terkadang Sumamah ayatnya juga apa? Watohinat tohna. Apa lagi? Jadi tentang gandum, tentang penggilingan gandum, kayak gitu ya. Sampai dikatakan oleh Hasan ibn Thabit, Nabi Muhammad SAW turun wahyu itu ke hatinya. Berbeda dengan Musailamah, turun wahyu ke perutnya. Nah, isi perutnya yang dipikirin. Nah akhirnya Musailimah tidak berhasil atau tidak diperangi di zaman Nabi SAW pada saat itu. Keburu meninggal Rasulullah SAW. Di saat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, ingat ya, ketika atau Amirul Mukminin itu, Amirul Mukminin pertama kali siapa yang memakainya? Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar apa? Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakumullah khair syarif. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sudah menjadi khalifah, nah, langsung Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerintahkan Khalid ibn Walid untuk memerangi Musailimah Al-Kadzdzab. Tapi ini bukan peperangan yang ringan.
sampai Bani Hanifah musuh itu bisa sampai ke kemah Khalid ibn Walid. Coba. Sampai mereka bisa menyerang kaum muslimin dalam sekali ke kemah Khalid ibn Walid. Ya. Nah, banyak yang meninggal di sana dari kalangan kaum muslimin sampai dikatakan 10.000, ada yang mengatakan 20.000 meninggal. Yang menjadi pemimpin Ahlul Quran, para qurra adalah Salim Maula Hudzaifah. Salim Maula Hudzaifah beliau berkata, "Ya ma'syaral qurra, zayyinul Quran bil fi'al." Ya ma'syaral qurra, zayyinul Quran bil fi'al. Wahai sekalian para qurra, hiasi oleh kalian Quran kalian itu dengan perbuatan kalian. Tunjukkan dengan jihad kalian, dengan perang kalian. Terbunuhlah di sana banyak para qurra. Di antaranya Salim Maula Hudzaifah, salah satu qurra besar, terbunuh ya di saat perang Yamamah. Barulah pada saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu terus meminta kepada Abu Bakar agar dikumpulkan Al-Quran itu menjadi satu kumpulan, ya, satu kumpulan, dibuat mushaf, kumpulan-kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran yang asalnya tadi berceceran mungkin dari lempengan batu, dari kulit, pelepah kurma di dada-dada para sahabat. Sekarang banyak yang meninggal nih qurra. Kata Abu Bakar, enggak. Lebih mudah bagiku meninggalkan gunung ke tempat lain. Ya, karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal ini bukan tujuan. Bukan tujuan, bukan apa ya, pengumpulan Al-Quran sebagai bentuk usaha untuk melindungi Al-Quran, ya, untuk menjaga Al-Quranul Karim. Jazakumullah khair. Ya. Kemudian Umar bin Khattab terus mengulang-ulang ucapan tersebut kepada Abu Bakar sampai dibukalah hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan Al-Qur'an, ya. Nah, innaka rajulun syab aqil fa arsal ila Zaid bin Thabit. Kemudian dipanggillah Zaid bin Thabit. Kemudian kata Abu Bakar, innaka rajulun syab aqil la natahimuka wa qad kunta taktubul wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'al Qur'an fajma'hu. Kata Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit, engkau pemuda yang sangat bijak. Kami sedikit pun tidak meragukan, kami sangat percaya kepadamu. Dan engkau dulu sudah menuliskan wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang cari tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis di zaman Nabi SAW, kumpulkanlah semua. Ya, qala fatatabba'tul Quran. Kemudian aku cari tulisan-tulisan Al-Quran tersebut, ajma'uhu minal usub wal likhaf wa sudurir rijal. Aku kumpulkan yang itu terdiri dari pelepah kurma, dari kulit, dari dada-dada para rijal, dada-dada para sahabat, hafalan-hafalan maksudnya. Nah, kemudian suhuf tersebut dipegang, sudah jadi sahifah, sudah jadi apa? Lembaran, dipegang oleh Abu Bakar. Kemudian di zaman Umar dipegang oleh Umar. Meninggal Umar dipegang oleh Hafsah, ya, diberikan kepada Hafsah. Kemudian Utsman ibn Affan di zaman, nah, baru kita masuk ke marhalah yang ketiga. Tahapan yang ketiga dalam penulisan Al-Quran adalah terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika perang besar Azerbaijan. Soviet dulu, ya, sekarang udah Soviet dulu. Coba sampai ke sana dulu Islam, ya. Sudah Anda sampaikan, ya, namanya Islam itu membentang dari timur ke barat, bukan dari utara ke selatan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bumi ini dari timur ke baratnya. Innallaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku timur dan baratnya bumi ini. Wasatablughu mulku ummati ma zuwiya liminha, dan akan sampai kekuasaan umatku apa yang Allah perlihatkan kepadaku dari timur ke baratnya, bukan dari utara ke selatannya. Nah, sampai ke Azerbaijan.
sampai ke Armenia. Tuh. Kaum muslimin, para sahabat datang ke sana. Ya. Kalau sudah sampai ke sana, mungkin nggak sampai ke Indonesia di zaman itu. Kalau sudah sampai ke Azerbaijan, mungkin nggak sampai ke Indonesia? Mungkin ya. Wallahu a'lam. Jadi di tahun 25 Hijriah. Di tahun 25 Hijriah. Ketika itu, Hudzaifah ibnul Yaman ada di pasukan tersebut. Melihat kaum muslimin, mereka berbeda-beda dalam membacanya, dalam urutan mushafnya. Ada mushaf yang dipegangnya mushaf yang Abdullah bin Mas'ud, ada mushaf Ali bin Abi Thalib, ada mushaf berbeda-beda. Urutan Al-Quran itu berbeda-beda, belum lagamnya, belum dialeknya, berbeda-beda. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu datang kepada Utsman, balik ke Utsman bin Affan, ya setelah menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, kemudian dikabarkan kepada Utsman tentang perbedaan qiraah, ya membaca Al-Quran kepada Utsman bin Affan. Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla ay yakhtalifu fil kitab ikhtilafal yahud wan nasara. Wahai Amirul Mukminin, segera selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran sebagaimana berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian Utsman bin Affan meminta kepada Hafsah mushaf yang sudah dikumpulkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian kata Utsman, tolong berikan mushaf yang dititipkan kepadamu oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang itu ditulis di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kami akan salin ulang, kemudian kami akan kembalikan lagi. Ya. Kemudian Utsman ibn Affan menunjuk satu Zaid bin Thabit, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Sa'id ibn As, yang keempat Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Jadi ada 4 yang menulis Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Siapa itu? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn As, Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Nah, kemudian ya 3 orang Quraisy, 1 orang Ansor. 3 orang Quraisy, 1 orang Ansor. Satu-satu orang Ansor di sini siapa? Zaid bin Thabit. Kata Utsman bin Affan kepada mereka ini, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit. Andaikan kalian bertiga berbeda, berselisih dengan Zaid ibn Thabit tentang lafaz Al-Qur'an, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah dengan lisan Quraisy. Fa inna ma nazala bilisanihim, karena Al-Quran ini turun dengan lisan Quraisy. Kan sama-sama bahasa Sunda ya, tetapi kan beda. Misalnya Sunda Ciamis, Tasik, Bandung, Bogor, udah ke Banten sana, ya sudah berbeda-beda. Nah seperti itulah. Ya kalau seandainya berbeda, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Quraisy. Kemudian ditulislah, ya, diperbanyak, disebar ke seluruh penjuru negeri-negeri kaum muslimin, ya. Kemudian Al-Quran selain itu dibakar oleh Utsman ibn Affan. Dan ini semua atas dasar musyawarah para sahabat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif illa an mil'in minna. Tidaklah Utsman bin Affan melakukan apa yang dilakukannya terhadap mushaf-mushaf dibakar, kecuali itu semua karena musyawarah dari kami. Ya, berdasarkan musyawarah. Nah seperti itulah cara kita memuliakan Al-Quran. Kalau seandainya ada Al-Quran yang tercecer, kan ada yang sobek-sobek tuh, nggak bisa lagi ditempel. Bagaimana caranya? Kita bakar untuk memuliakan Al-Quran. Ada 2 cara. Sebagian dipendam di dalam tanah, dia pergi ke suatu tempat yang tidak dilalui oleh manusia, kemudian dia gali, kemudian dikubur Al-Quran tersebut di sana agar tidak terhinakan oleh orang. Ya, kalau sekarang kan udah ada mesin mesin pembubur, bukan pencacah kertas, ada bikin juga dibubur juga ada, ya. Kalau jadi lebih bagus sekarang ini untuk dicacah tadi, dicacah kecil-kecil sehingga tidak lagi terbentuk.
Jangan sampai ada kalimat Allah sekalipun. Ya, jadi kalau bisa hilang itu semua dan dibakar boleh untuk memuliakan Al-Quran. Jelas ini insya Allah? Ini dilakukan oleh siapa? Utsman bin Affan. Berdasarkan apa? Musyawarah mereka para sahabat. Berarti ijma yang dilakukan oleh para sahabat. Lam yungkar dzalika minhum ahad. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari perbuatan Utsman ibn Affan. Baik. Ya, mungkin ini dulu ya. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada tafsir, apa makna tafsir. Setelah itu langsung saja mungkin masuk ke tafsir surat Al-Fatihah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Nah, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membolak-balikan ayat. Bagaimana hukum membolak-balikan ayat ketika dibaca dengan tujuan memperkuat hafalan? Maksudnya membolak-balikan ini gimana ini? Dari bawah ke atas itu. Lam yakunil walam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad. Gitu maksudnya. Atau bolak-balikan ini gimana? Setelah selesai satu surat dia ulangi lagi dari awal. Ya. Ayatnya gimana? Oh, dari bawah ke atas, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Sekalipun untuk memperkuat hafalan tidak boleh. Tadi urutan Al-Quran itu tauqifi. Ya, sekalipun untuk memperkuat hafalan cukup dari atas ke bawah. Ya, enggak perlu dari bawah ke atas jadi kuat hafalannya, enggak mesti ya. Ya, kalau dibaca pun dari atas ke bawah pun insya Allah kuat hafalannya. Rasulullah tidak melakukan itu dan para sahabat tidak melakukan itu juga. Barakallahu. Malah khawatir bagi orang yang baru mendengarnya, oh jadi boleh dong dibolak-balik cara bacanya. Jadi fitnah nanti. Barakallahu fiik. Bisakah disampaikan dalil tentang 4 ayat sajadah tadi yang disebutkan? Apakah memang Rasulullah SAW hanya melakukan sujud tilawah di ayat 4 tersebut? Insya Allah di Sahih Muslim, antum lihat di Sahih Muslim, ya di bab sujud tilawah atau fadhailul Quran. Antum baca semua itu. Di situ disebutkan 4 dalil di 4 ayat ini. Ya, barakallahu fikum. Kalau enggak pekan depan insya Allah. Insya Allah kalau enggak lupa. Baik. Ada yang lain? Nah, kita cukupkan ya kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.